Izinkan saya untuk merekam pembelajaran kuliah pada pagi hari ini ya untuk tatap muka ke-12 sehingga kita akan berakhir untuk kuliah tanggal 15 ya, 15 Juli di tanggal 8 untuk tatap muka ke-13 dan yang ke-14 tanggal 15 ya. Oke. Setelah itu kalian mungkin akan UAS ya di bulan Juli juga kalau ada istirahat ya seminggu. Tapi nanti lihat lagi. Oke. Hari ini saya izinkan saya untuk share screen. Oke, sebentar, saya cari dulu share screen-nya. Oke, kalian sudah lihat ya. Jadi hari ini tatap muka ke-12. Kemudian ini tatap muka yang sudah kita jalani dan hari ini terkait dengan pemasaran dalam pialang asuransi yang kalian bisa lihat referensinya dari bab 7 pemasaran pialang asuransi, bukunya Asuransi Tukang Tipu atau tanda tanya ya, atau juga di kampus perpustakaan kalian bisa cari buku pialang asuransi di bab 7 juga ya, bab 7 juga itu yang tulis saya juga dan beberapa teman yang lain. Jadi kalian bisa lihat di buku tersebut untuk dapat memahami, membaca lebih jauh. Oke. Nah, saya ingin membahas mengenai tiga hal terkait dengan pemasaran jasa pialang asuransi, yaitu mapping, kemudian hopes dan bagaimana ya melakukannya. Nah, ini mapping ini saya akan coba sampaikan bahwasannya apa saja sih nasabah-nasabah ataupun prospek yang kita bisa gapai atau kita bisa tuju ya. Jadi sebelum katakanlah kita melakukan pemasaran, kita mesti duduk dulu melakukan analisa kajian kepada siapa saya harus melakukan pemasaran ataupun penawaran penjualan kita punya jasa ini ya. Jangan sampai kita main asal jual kepada semua prospek. Nggak taunya mereka sudah punya grup atau sudah punya perusahaan asuransi sendiri atau punya broker sendiri atau kita tidak bisa diperbolehkan masuk ke sana. Jadi kita harus melakukan mapping dulu, melihat kemana kita akan melangkah melakukan pemasaran jasa pialang asuransi. Nah, ada beberapa hal yang saya coba sampaikan pada kalian mengenai klien ataupun prospek ya. Itu ada yang captive ya dan non captive. Maksudnya begini, captive ataupun non captive itu kalau captive itu adalah nasabah yang memang akan dimiliki oleh perusahaan pialang itu sendiri. Seperti halnya pada waktu saya membangun perusahaan pialang asuransi di tahun 2001 ya, saya bekerja sama ataupun berpartnership ya dengan sebuah perusahaan plywood, pabrik plywood di Banjarmasin ya. Saya tidak sebut namanya ya. Jadi kemudian mereka memegang ataupun membeli saham perusahaan ini. Jadi pemegang saham juga. Dia menjadi pemegang saham juga dari perusahaan PT Antara. Dan kemudian otomatis seluruh bisnis ataupun seluruh penutupan asuransi yang selama ini mereka miliki itu menjadi captive ataupun bisnis bisnis internal. Jadi akan menjadi captive, artinya akan menjadi milik sendiri ya. Sehingga perusahaan pialang Antara itu di tahun pertama sudah memperoleh keuntungan ya karena sudah punya captive ya, dan tinggal mencari non captive, artinya cari nasabah di luar grup, di luar kita punya partnership tadi, siapa saja pemegang sahamnya. Jadi kami mencari bisnis yang lain, prospek lain, sehingga itu kita anggap sebagai non captive. Artinya jadi gitu. Jadi kalau captive itu adalah apa? Artinya itu bisnis kita menjadi milik kita yang tidak mungkin akan lepas. Kenapa? Karena mereka merupakan bagian daripada perusahaan itu sendiri, perusahaan pialang itu sendiri. Oke, itu perbedaan captive ataupun non captive. Nanti kita akan coba lihat di bank ataupun di grup lain ya. Kemudian retail dan corporate. Kalau retail adalah artinya individu ataupun keluarga ya, pribadi-pribadi yang kita tuju. Ya, otomatis apa? Retail artinya consumer ataupun nasabah satu persatu, recehan ya, recehan. Ya, jadi mungkin effortnya akan lebih banyak dibandingkan kalau kita mencari bisnis corporate. Kalau corporate adalah perusahaan, institusi ataupun lembaga yang kita tuju. Jadi
dibagi dua, consumer ataupun retail sama itu, dan corporate ataupun lembaga atau perusahaan. Nah, itu untuk retail dan corporate. Kemudian existing dan new. Nah, kalau tadi antara membangun bisnis dan kemudian kita baru berdiri, tentunya kita tidak punya existing, ya. Tapi setelah setahun berjalan, kita sudah punya existing. Artinya tadi yang captive tadi sudah menjadi nasabah kita, mungkin ada yang non captive sudah jadi nasabah kita. Itu adalah apa? Existing kita yang kita harus jaga, kita harus pelihara, kita harus layani dengan baik. Sementara kita mencari apa? New business lagi, ya, mencari new business lagi supaya apa? Kita punya bisnis makin lama makin besar. Nah, kemudian bisnis yang kita dapatkan pada tahun berikutnya lagi itu dianggap apa? Existing. Ya, existing, kita cari lagi yang baru lagi, kan gitu ya. Nah, kemudian ada caranya open market ataupun reference, ya. Nah, kalau reference itu artinya apa? Kita mendapatkan referensi dari nasabah-nasabah existing yang telah kita layani selama ini, yang mereka sudah puas dan sudah tahu bagaimana kita memperlakukan mereka, ya. Nah, sehingga ini jauh lebih mudah. Kita tinggal tanyakan kepada misalnya nasabahnya Pak Jimmy, Pak Jimmy, boleh nggak Pak, saya minta referensi Bapak dari Bapak punya teman bisnis, Bapak punya teman usaha, atau teman kerja, atau keluarga. Jadi saya bisa, Bapak bisa membantu saya untuk mengembangkan bisnis saya, gitu loh. Jadi kita minta bantuan referensi dari nasabah yang kita layani selama ini. Tentunya nasabah yang puas, ya. Jangan sampai kalian meminta referensi dari nasabah yang marah sama kita, pasti nggak akan dikasih. Bahwa dikasih kita iPhone, selama ini dimarahin, kan. Nah, jadi minta referensi dari nasabah yang telah kita layani dengan baik, ya. Sementara kalau open market, ya, open market artinya apa? Kita sama sekali tidak tahu nasabah tersebut dan nasabah tersebut tidak tahu kita. Artinya apa? Kita memulai membangun hubungan, memulai membangun koneksitas, ya. Tentunya ini lebih panjang perjalanannya. Nanti saya akan coba ceritakan bagaimana membangun ataupun membuka pasar baru, ya, open market, ya. Nah, jadi kalau referensi yang sudah disampaikan, kita minta referensi dan kemudian minta nomor telepon, nama, dan kemudian minta izin, Pak Jimmy, nanti saya mohon izin Pak akan menyebutkan nama Bapak bahwa saya mendapatkan nomor telepon beliau yang kita akan hubungi dari Bapak. Boleh Pak, ya? Ya, silakan. Jadi kalau teman baik pasti bilang silakan pakai aja. Ya, sebutkan saja dari saya. Saya sering memberikan nomor telepon teman-teman baik saya kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan saya, ya. Jadi saya pun dengan suka hati sebut saja bahwa kamu dapat nomor telepon dari saya, ya. Jadi kamu akan lebih mudah untuk menghubungi mereka. Jadi itu yang saya sampaikan kepada teman-teman yang meminta bantuan referensi. Oke. Nah, kemudian ini tentunya namanya dalam bisnis, dalam usaha ada kompetisi, ada pun kompetitor, ya. Kita mesti lihat siapa pesaing-pesaing kita. Ya, pesaing-pesaing yang sekelas, mungkin ada kelasnya yang kelas tinggi ataupun ada yang kelas sama ataupun yang di bawah kita. Nah, kita coba lihat siapa saja yang menjadi pesaing kita yang akan kita temui di pasar. Bagaimana mereka punya perilaku, bagaimana mereka punya persaingan, kompetisi ataupun tanda petik, maka bagaimana mereka bertarung ataupun fight, ya. Kita mesti pahami, kita mesti lihat, ya, supaya kita bisa menghindar. Maksud menghindar begini, kalau katakanlah kita bertemu dengan broker yang tanda petik, ya, suka membanding harga dan kemudian juga bahkan tidak bersedia untuk tidak mendapatkan fee dari jasa mereka. Sometimes ada perusahaan broker yang besar yang mereka untuk tahun pertama atau tahun kedua dia tidak mau menerima bisnis, tidak mau terima komisi. Nggak apa-apa, tujuannya untuk membantai ataupun untuk menghadapi lawan-lawannya, ya. Jadi mereka berpikir suatu company dia nggak dapatkan komisi tahun pertama, tapi nanti tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat mereka bisa dapatkan komisi untuk apa? Untuk pengembangan bisnis yang lain. Nah, jadi sometimes ada broker yang tanda petik, ya, bersaing ataupun bertarung dengan cara tidak menerima fee, ya, tidak menerima fee karena mereka berpikir mereka sudah punya dana yang cukup besar untuk membayar karyawan, sementara untuk bisnis yang baru mereka bersedia untuk tidak mendapatkan fee. Ya, nah itu kita coba lihat persaingan-persaingan tersebut supaya kita jangan sampai berhadapan ataupun bertemu dengan sesama broker ataupun pihak asuransi yang yang cara bertarungnya tidak sehat ataupun tidak baik, ya, itu. Nah, jadi itu sesama broker, ya. Kemudian ada juga agen asuransi.
Kan kita sudah belajar agen asuransi di sebelumnya ya. Jadi agen asuransi pun juga menjadi kita punya apa? Menjadi kita punya kompetitor. Kenapa? Karena di pasar kita akan bertemu juga selain sesama pialang asuransi, kita akan bertemu juga dengan agen asuransi. Tidak ada salahnya kita berkompetisi dengan sehat ya. Tetapi betul agen asuransi ini memiliki beberapa kelemahan ataupun beberapa kelebihan juga dibandingkan dengan pialang asuransi. Ya, kelemahannya adalah bahwasannya agen ini hanya dibatasi untuk bertemu ataupun mengageni satu perusahaan asuransi. Sementara pialang asuransi boleh menggunakan jasa semua ya, seluruh perusahaan asuransi tidak dibatasi. Ya, kemudian kelebihannya lagi biasanya agen tersebut punya kompetensi ataupun pendidikan tidak terlampau merata ataupun tidak tinggi dibandingkan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan teknis kompetensi pialang asuransi yang biasanya rata-rata lebih tinggi. Walaupun mungkin di luar sana juga ada pialang asuransi yang tidak kompeten, cukup banyak yang saya temukan sebagai kantor pos aja ya. Nah, jadi itu. Tapi kemudian kelebihannya agen karena biaya operasional kecil, ya seringkali agen punya kemampuan daya saing harga jual, ya dia bisa menjual harga premi yang lebih murah, ya. Kemudian juga agen dan pialang asuransi mendapatkan komisi yang sama, ya sesuai dengan SEOJK yang mengenai tarif dan komisi itu sama-sama, padahal spektrumnya serta tanggung jawabnya berbeda. Ini yang saya soroti dan tidak setuju mengenai komisi yang sama, padahal tanggung jawab pialang asuransi dibandingkan dengan agen jauh lebih banyak ya. Itu yang saya tuliskan dalam buku pialang asuransi ya. Jadi Anda bisa baca sendiri ya. Jadi agen dia punya biaya operasional kecil, tidak perlu kantor ya, cukup di rumah, kemudian tidak perlu bayar iuran OJK yang cukup besar, kemudian tidak perlu tenaga ahli, tidak perlu direksi dua komisaris, dan tidak perlu diperiksa oleh kantor akuntan publik dan segala macam ya. Jadi agen jauh lebih luas ya. Cuman kelemahannya agen tadi hanya dibatasi oleh satu perusahaan asuransi. Nah, kemudian kompetitor lainnya di dunia asuransi bagi perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan asuransi itu sendiri. Ya, kenapa perusahaan asuransi sendiri? Seringkali ada juga atau cukup banyak perusahaan asuransi yang lebih senang berbisnis ataupun bertransaksi langsung dengan nasabah. Banyak yang lebih senang bertransaksi langsung dengan nasabah tanpa kehadiran pialang asuransi. Mengapa? Mengapa perusahaan tersebut lebih senang bertransaksi langsung kepada nasabah? Dengan cara apa? Dengan cara membuang atau memberikan diskon habis. Katakanlah misalnya untuk asuransi kendaraan, memberikan diskon habis 25%. Sementara dalam SEOJK, broker maksimum dapat dari asuransi 25% juga. Ya, jadi mereka lebih senang bertransaksi langsung. Kenapa? Tadi saya sampaikan. Karena dengan bertransaksi langsung, perusahaan asuransi, seperti dalam yang saya sampaikan dalam permainan asuransi, dia punya expertise yang lebih ahli dibandingkan nasabah ataupun masyarakat luas sebagai tertanggung ya. Jadi dia bisa mendikte, perusahaan asuransi bisa mendikte. Seringkali untuk polis-polis yang kompleks ya, kayak pisah property all risk dan lain-lain, itu perusahaan asuransi memberikan jaminan yang standar, bahkan ada yang diberikan klausula pengecualian, sementara klausula perluasan tidak diberikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah, dan nasabah nggak tahu ya. Jadi term and condition yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah ataupun nasabah menerima term and condition-nya jauh minimal ya, jauh lebih sempit ya dibandingkan kalau nasabah membeli produk asuransi melalui pialang asuransi, jauh lebih luas, jauh lebih kompetitif ya. Makanya mengapa perusahaan asuransi lebih senang bertransaksi langsung dengan nasabah, karena perusahaan asuransi bisa mendikte, bisa mendominasi ya transaksi tersebut ya, karena nasabah awam, perusahaan asuransi expert. Berbeda kalau perusahaan asuransi bertransaksi melalui pialang asuransi ya, mereka tidak bisa mendominasi, mereka punya pengetahuan sama dan bahkan mungkin pialang asuransi yang bisa mendikte perusahaan asuransi ya. Cukup banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang suka juga bertransaksi dengan pialang asuransi. Mengapa? Karena dengan dia bertransaksi dengan pialang asuransi, banyak manfaat yang diperoleh oleh perusahaan asuransi. Antara lain misalnya broker tersebut atau pialang tersebut sudah melakukan seleksi risiko, sudah melakukan edukasi, sudah memilah-milah, sudah melakukan survei dan segala macam, sehingga bahan ataupun penutupan ini,
penutupan risiko ini sudah matang dikelola ataupun dimasak oleh si pialang asuransi dan kemudian bisa ditawarkan kepada perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi tinggal apa? Tinggal melihat, tidak lagi perlu kerja segala macam, tinggal melihat dia tinggal setuju apa tidak kan gitu loh. Nah, jadi dengan adanya pialang asuransi, perusahaan asuransi jauh lebih ringan pekerjaannya, tidak melakukan edukasi, tidak perlu melakukan survei, tidak melakukan seleksi risiko awal, ya. Dan kalau misalnya, jadi istilahnya apa? Perpanjangan tangan perusahaan asuransi. Jadi broker tersebut menjadi partner dia untuk mendapatkan bisnis. Dan kemudian perusahaan asuransi tidak perlu mengeluarkan komisi. Kalau katakanlah memang perusahaan asuransi tidak bersedia mendapat tidak bisa bersedia menutup pertanggungan tersebut ya. Tapi kalau dia bersedia mengambil risiko tersebut, maka perusahaan asuransi akan memberikan fee kepada pihak asuransi. Ya, jadi banyak perusahaan joint venture ya, perusahaan asuransi joint venture yang sangat-sangat advance pemikirannya, maka lebih senang berdealing dengan broker. Kenapa? Karena broker jauh lebih profesional dan kemudian pekerjaan mereka jauh lebih ringan dan tidak perlu mempekerjakan tenaga pemasaran ya yang merupakan fixed cost. Jadi kalau perusahaan asuransi mencari bisnis penutupan asuransi secara langsung, berarti apa? Dia mesti mempekerjakan tenaga pemasaran. Berarti apa? Mesti keluarkan gaji. Sementara kalau bisnis lewat pialang nggak digaji ya. Kalau ada bisnis diterima baru dikasih fee. Jadi merupakan variable cost. Sementara kalau tenaga pemasaran di perusahaan asuransi merupakan fixed cost. Ya, jadi banyak perusahaan asuransi yang juga senang dealing dengan pialang asuransi. Oke, itu peta kompetisi dan persaingan serta siapa-siapa saja yang ada di situ. Kemudian, saya ingin memetakan juga mengenai perusahaan pialang asuransi, insurance brokers yang ada di pasar ya. Pertama, ada insurance brokers yang merupakan grup daripada konglomerat ya. Kayak katakanlah misalnya KBRU ya, Kali Besar Raya Utama, itu broker yang dimiliki oleh Sinarmas Group ya. Sinarmas Group kita tahu besar sekali ya, sehingga captive-nya KBRU adalah grup Sinarmas ya. Dan kemudian mereka juga punya asuransi Sinarmas ya, punya juga asuransi Sinarmas Life ya, Simas Life ada juga. Jadi ini konglomerat ini sudah tidak bisa lagi kita masuki. Kayak misalnya juga Indomobil Group punya namanya Indosurance, punya juga Indomobil Insurance Broker. Jadi Indomobil punya 2 broker ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian grup mana lagi? Grup apa lagi ya? Sebentar. Oh ya, Duta Sewu Raya. Duta Sewu Raya dimiliki oleh Aneka Kimia Raya dan Duta Anggada. Jadi grup-grup captive ini, grup konglomerat ini sudah punya, maka besar. Jadi apa? Jadi broker yang besar, yang gendut, yang kaya, yang gemuk ya. Kenapa? Karena mereka sudah punya captive yang besar sekali ya. Kemudian banking business. Ya, banking business juga nih. Ya, banking business ini punya apa ya? Kayak misalnya katakanlah Bank Mandiri. Bank Mandiri punya broker sendiri ya. Misalnya contohnya Krida Upaya Tunggal itu punya Bank Mandiri. Kemudian Saka Mulia, kemudian Estika Jasrama itu punya Bank Mandiri ya. Kemudian apalagi kayak misalnya Bank BTN punya juga broker ya. BRI punya juga broker ya. Sehingga bank-bank yang besar itu sudah punya internal insurance broker company, sehingga kita mungkin tidak perlu lagi sasar ke sana ya. Cari bank-bank yang belum punya in-house broking ya. Kemudian multinational company. Multinational company artinya apa? Perusahaan-perusahaan pialang asuransi joint venture ya. Kayak misalnya Mars, kemudian Willis, kemudian Jardine ya. Nah, atau Aeon. Jardine udah ada, masih ada apa enggak? Saya lupa juga. Aeon ya. Jadi ada broker-broker yang dari multinasional yang mereka memang punya cabang di Indonesia dan mereka menangani perusahaan-perusahaan multinasional juga ya, multinasional yang mereka miliki dari luar negeri kayak misalnya Coca-Cola, Goodyear dan lain-lain ya. Nah, tetapi kemudian multinasional company ini ataupun kayak tadi semacam Mars ya, mereka juga mencari bisnis selain di luar multinasional company ya, kayak misalnya PLN, kayak gas negara dan lain-lain. Mereka pun juga mencari, merangsek ataupun berusaha untuk mendapatkan bisnis lain ya. Nah, ini yang menjadi persaingan pun sudah makin ketat ya. Kemudian barulah national broker ya, artinya broker yang tidak ada kaitan dengan konglomerat ya. Ada juga
Jadi kalau KBRI kan nasional broker, tapi dia konglomerat, tapi ada nasional broker tidak memiliki grup ya. Nah ini yang katakanlah peta ataupun persaingan yang sudah ada terkait dengan perusahaan-perusahaan insurance broker. Nah kemudian dewasa saat ini ya, saat ini di semenjak COVID terjadi ya, itu semakin banyak namanya insurtech ya, insurance teknologi ya, yang namanya agregator ataupun marketplace ya. Nah ini yang menjadi pesaing-pesaing agen ataupun pialang asuransi, tapi dalam hal ini pialang asuransi ya. Nah jadi ada perusahaan-perusahaan yang kayak misalnya Tokopedia atau Shopee atau perusahaan yang katakanlah menyediakan platform saja, platform ya tanpa izin dulu ya. Mereka nggak punya izin ya. Ada yang nggak punya izin sebagai insurance broker ya. Ada agregator yang hanya sebagai platform, dia mengumpulkan banyak perusahaan asuransi belakang mereka ya. Entah mereka punya izin agen, tapi kalau agen kan mesti cuma satu perusahaan asuransi. Tapi ini namanya agregator. Ya mereka mendapatkan dukungan dari banyak perusahaan asuransi dan mereka menyediakan platform sehingga pada masyarakat luas Indonesia, warga negara Indonesia, kaum milenial khususnya mencari informasi terkait dengan asuransi dan mereka dapatkan agregator ya, sama dengan marketplace juga, dia mengumpulkan banyak banyak vendor, banyak supplier ya. Tapi kalau marketplace gabung tuh Tokopedia ataupun Gojek kan gabung juga, atau Shopee gabung kan, dia jualan apa saja termasuk jualan asuransi. Kalau tidak salah Traveloka pun juga sama. Traveloka kan awalnya jualan hotel, jualan tiket kan. Tapi kemarin saya lihat dia jualan apa? Jualan asuransi juga, ya. Tapi maka tidak diatur dia sebagai agen atau sebagai broker, nggak jelas ya. Tapi kemudian agregator tadi dia tidak jualan barang-barang lain, bukan kayak Shopee. Shopee kan jualan barang-barang lain. Tapi kalau agregator adalah spesialis untuk jualan asuransi, ya jualan asuransi. Tapi didukung oleh banyak perusahaan asuransi belakangnya. Nah itu persaingan. Nah kemudian ada beberapa perusahaan pialang asuransi, ya beberapa perusahaan pialang asuransi yang memiliki izin pialang asuransi yang membangun insurance teknologi, insurtech ya. Ya, jadi mereka punya, jadi mereka nggak bisa dibilang agregator, nggak bisa dibilang marketplace ya. Mereka ya insurtech, Intinya kayak katakanlah misalnya Premiro ya, ataupun KBRI juga punya divisi untuk insurtech ya. Mereka jualan asuransi melalui internet ya. Kemudian Future Ready ya, Future Ready punya izin sebagai broker. Kemudian Pasar Polis punya juga izin sebagai broker. Kalau tidak salah Fuse mungkin juga punya izin sebagai broker. Jadi ada broker yang konvensional ya, kayak Antara ataupun kayak Dota Sewu dan lain-lain. Ada broker yang spesialis untuk jualan asuransi lewat teknologi kayak Pasar Polis ataupun Future Ready ataupun Fuse. Tapi ada juga broker yang konvensional, tapi ada divisi insurtech-nya juga kayak KBRO dan ataupun MIR. Ya, jadi ini banyak sekali persaingan-persaingan yang di pasar tersebut sehingga kita mesti melihat petanya. Makin banyak, makin kompleks, makin ruwet ya. Nah, ini persaingan yang itu. Kemudian bank assurance. Ini salah satu kanal distribusi yang terus saja perlu diatur lebih lanjut terkait dengan masalah pajak dan juga mengenai komisinya. Karena bank assurance tersebut duitnya diterima oleh bank ya, tapi bank tidak menambah nilai yang diterima oleh si tertanggung asli ya. Dan bank sebetulnya juga ataupun multi finance ataupun leasing company, maka sebetulnya sesungguhnya adalah tertanggung juga ya. Mereka bukan agen, bukan broker, tapi mereka sebetulnya tertanggung juga ya. Bagian daripada tertanggung yang di mana di polisi disebutkan Bank ABC QQ nama Pak Jimmy ataupun nama PT ABC. Jadi bank multi finance dan leasing company sesungguhnya tidak boleh menerima komisi. Ya, kenapa? Karena mereka tidak memberikan nilai tambah. Mereka tidak memberikan nilai tambah kepada tertanggung asli. Ya, dan mereka juga menjadi tertanggung, bagian dari tertanggung. Ya, jadi saya berharap bisnis bank assurance ini multi finance dan leasing company diatur lebih baik ya. Jangan sampai aturan-aturan yang ada saat ini tidak melihat kepentingan konsumen yang lebih diutamakan mestinya ya. Hanya melihat bagaimana bisnis ini bertumbuh dan kemudian mereka bisa mendapatkan fee yang besar ya. Bank assurance, multi finance dan leasing company tentu saja perusahaan asuransi saat ini didikte ya. Mereka memperoleh komisi ya
saat ini praktek yang ada, multi finance company, leasing company ataupun bank mendapatkan komisi lebih besar daripada apa yang seharusnya diberikan oleh perusahaan asuransi. Katakanlah misalnya asuransi mobil ya, banyak beberapa kasus ya leasing ataupun multi finance company mendapatkan fee ataupun potongan harga itu di atas 40, ada yang bahkan 50 ya, 50%. Nah, sementara aturan daripada OJK itu hanya 25%. Ini yang terjadi. Tapi kemudian mengapa tidak bisa ditertibkan? Ini yang dunia asuransi di luar sana tidak seperti apa yang di kelas ya. Jadi sebetulnya kalau di kelas kita hanya tahu apa yang diatur, tapi kemudian bagaimana prakteknya jauh berbeda. Oke, itu jadi ini mapping persaingan yang kalian mesti ketahui supaya kalian tidak tidak salah sasar atau tidak salah tuju ya. Nah, walaupun dunia persaingan di sana di luar sana di dunia nyata ya itu begitu ketat, begitu sengit ya. Tetapi kemudian saya ingin memberikan harapan kepada kalian semua ya, dan saya masih punya rasa optimis ya bahwasannya industri perasuransian ini kan di Indonesia penetrasinya masih di bawah 5%. Artinya apa? Hanya 5% penduduk Indonesia yang memiliki polis asuransi. Di luar sana ada 95% yang belum memiliki proteksi. Artinya belum memiliki polis asuransi. Berarti apa? Berarti masih banyak potensi nasabah yang kita bisa raih. Nah, tapi kemudian masalahnya saat ini selain pekerjaan di rumah untuk melakukan edukasi terus-menerus itu yang mestinya kita lakukan dan tapi kita tidak lakukan ya. Terusnya perusahaan-perusahaan asuransi Indonesia ataupun para praktisi itu saat ini saya hanya melihat beberapa segelintir saja yang melakukan edukasi ya. Nah, bagaimana mungkin pasar ini bisa bertumbuh? Bagaimana mungkin awareness ataupun needs masyarakat luas tumbuh ya dan kemudian mereka punya kesadaran dan kemudian menghubungi perusahaan asuransi ataupun agen ataupun pihak asuransi untuk membeli polis asuransi. Nah, jadi karena pendidikan di Indonesia pun juga materi asuransi pun juga tidak dikenalkan sejak bangku SD beberapa waktu yang lalu ya, sehingga kita punya masyarakat luas tidak paham itu asuransi itu apa manfaatnya. Benar nggak asuransi? Dan kemudian setelah tadi kita tidak melakukan edukasi dengan baik selama ini, hal yang berikutnya lagi yang membuat kita punya tingkat kepercayaan masyarakat luas itu terhadap terhadap asuransi menurun ya, dengan kasus-kasus Jiwasraya, Bumi Putra, Krishna Life ya, kemudian Warna Arta ya, kemudian mungkin Himalaya, kemudian asuransi-asuransi lain lah yang selama ini katakanlah kita tahu gagal bayar ataupun tidak bisa melaksanakan kewajiban mereka kepada masyarakat luas ya. Nah, ini yang membuat citra, persepsi, image ya masyarakat luas terhadap industri asuransian. Asuransi itu tukang tipu ya. Gampang masuk, susah keluar. Nah, ini yang katakanlah saya bilang kembali lagi. Dua hal besar yang kita hadapi. Kita tidak melakukan edukasi dengan baik kepada masyarakat luas dan kemudian juga kita melayani nasabah tidak benar terkait dengan kewajiban-kewajiban kita. Jadi tapi kemudian saya percaya masih banyak di luar sana yang membutuhkan asuransi dan kita harus melakukan dengan baik ya. Makanya kalian anak-anak mahasiswa saat ini punya potensi tapi lakukan dengan baik ya. Jangan sampai katakanlah kita melakukan tanda petik ya membohongi nasabah, tidak transparan dalam melakukan penjualan dan kemudian akhirnya nasabah marah, kecewa dan kemudian mereka kapok tidak mau beli asuransi dan kemudian mereka mempengaruhi teman-teman lain ya. Nah, akhirnya apa? Industri asuransi ini tidak tumbuh. Ya, padahal banyak teman-teman lain juga yang melakukan edukasi seperti yang kami lakukan, saya sendiri lakukan di beberapa sosial media ya, saya melakukan edukasi terus-menerus ya. Tantangannya banyak, besar sekali. Ya, banyak teman-teman yang sudah apatis, putus asa dengan asuransi. Tapi saya tetap punya semangat ya, bahwasannya asuransi ini baik dan kemudian harus kita lakukan dengan baik pula sehingga kepercayaan itu tumbuh ya. Nah, tapi nggak bisa saya sendiri. Semua orang mesti melakukannya bersama-sama. Kalau katakanlah cuma 2-3 orang atau 10 orang melakukan edukasi sementara yang lain 100 orang ataupun 1000-an orang melakukan pembohongan, alhasil yang melakukan edukasi dengan baik akan tertutup dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh para pemasar tersebut ya. Jadi itu yang saya harapkan kita punya profesi dengan sebaik-baiknya ya, supaya penetrasi asuransi Indonesia semakin lama semakin meningkat. Oke, itu yang pertama. Kemudian
Karena di luar sana ada beberapa nasabah yang masih membutuhkan asuransi, masih percaya asuransi itu baik ya. Dan kemudian apa? Mereka membutuhkan seorang expert, seorang yang ahli, seorang yang kompeten dan jujur ya. Jadi bukan cuma kompeten tapi tidak jujur ya, tapi kita kompeten dan jujur ataupun punya integritas ya, yang apa? Mesti melakukan hal tersebut dengan baik ya. Jadi banyak luar sana yang mereka masih membutuhkan jasa keperantaran pialang asuransi. Karena pialang asuransi, saya percaya pialang asuransi yang kompeten, yang profesional itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Makanya saya kenapa saya punya cita-cita terus terakhir dalam saya punya masa karir saya di industri asuransi sebagai broker, karena saya lihat broker punya misi, punya tugas, punya tanggung jawab yang sangat-sangat mulia bagi masyarakat Indonesia. Ya, tidak ada satupun di industri perasuransian ini yang ini menurut opini saya yang memiliki dedikasi, memiliki integritas ya setinggi pialang asuransi. Ya, saya tidak usah sebut namanya berbagai macam profesi yang ada di industri perasuransian, tapi profesi pialang asuransi ataupun insurance broker sangat dibutuhkan dan sangat mulia, nilainya sangat banyak dibandingkan dengan profesi lain. Ya, itu yang menurut pendapat pribadi saya. Ya, sementara agen pun juga ada yang punya kompetensi, punya integritas menyerupai pialang asuransi. Tapi karena peraturan mensyaratkan mereka hanya berhubungan dengan satu perusahaan satu perusahaan asuransi. Oke, nah bagaimana kita memasarkan jasa pialang asuransi? Ya, memang tidak mudah seperti yang saya alami selama lebih 20 tahun ya di pialang asuransi ya. Kalau katakanlah kita ke masyarakat luas ya, kita jualan asuransi tidak mudah. Ya, jadi jualan asuransi itu tidak mudah. Kenapa? Karena yang kita jual itu adalah janji, omongan, ya. Nanti saya akan bayar kamu bila mana kamu di masa depan mengalami musibah yang akibat bahaya yang dijamin polis, ya. Jadi apa artinya? Kita buat janji. Nah, kalau janji tersebut otomatis apa? Mesti dipercaya kan? Nah, kalau kepercayaan tersebut ada nggak masyarakat luas? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini masyarakat tidak percaya dengan asuransi, sehingga jualan asuransi saat ini jauh lebih tidak mudah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi jualan asuransi itu tidak mudah, apalagi jualan jasa pialang asuransi. Jualan asuransi tidak mudah, kita mesti yakinkan dulu nasabah mengenai dia punya risiko, dia punya apa yang bisa kita bantu dan sebagainya. Habis setelah mereka paham dengan asuransi, jasa pialang asuransi, kita mesti jelaskan apa itu pialang asuransi. Karena di luar sana masyarakat luas jarang sekali mendengar apa itu pialang asuransi. Sehingga kita mulai lagi, pialang asuransi itu adalah bla 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 bla. Bedanya dengan agen bla 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 bla. Oh, gitu toh. Jadi pekerjaan pialang asuransi dalam memasarkan jasanya kepada masyarakat luas itu 2 kali lebih panjang, lebih jauh dibandingkan kalau pemasar perusahaan asuransi yang langsung terjun ke masyarakat luas ataupun agen asuransi. Karena pemasar asuransi dan agen asuransi itu sudah dikenal oleh masyarakat luas. Sementara profesi pialang asuransi itu masih belum dikenal luas ya, sehingga pekerjaan pemasaran jasa pialang asuransi itu 2 kali lebih berat ya. Nah, caranya gimana? Tapi tetap aja kita pasti punya harapan dan saya percaya 5-10 tahun ke depan ya, profesi pialang asuransi ini akan semakin berkembang. Kenapa? Tadi kembali lagi. Karena kompetensi dan integritas pialang asuransi itu jauh lebih baik dibandingkan profesi lain dan jauh lebih baik dibutuhkan oleh nasabah dibandingkan bila nasabah membeli langsung ya, jauh lebih untung membeli lewat pialang asuransi. Nah, caranya gimana? Yang katakanlah kita bisa lakukan dalam rangka pemasaran jasa pialang asuransi. Pertama kali ya, secara umum kita melakukan edukasi ya secara gratis dan konsultasi. Ya, jadi kita melakukan free education and consultation kepada masyarakat luas ya. Jadi artinya apa? Kita melakukan corporate social responsibility, kita melakukan pekerjaan rumah kita untuk meningkatkan awareness masyarakat luas
terkait dengan risiko-risiko yang mereka hadapi dan kerugian-kerugian keuangan ekonomi yang bisa membuat mereka punya kehidupan serta mereka punya perusahaan tersebut dalam keadaan yang tidak baik ya. Nah, kita memberikan masukan-masukan, informasi-informasi terkait dengan semua yang mereka butuhkan ya. Tetapi dengan apa? Dengan cara tulus, dengan cara jujur ya. Jangan sampai kita membohongi mereka lagi. Saya berharap tidak kita lakukan ya. Kita tidak menakuti mereka, kita tidak membuat mereka menjadi cemas ataupun khawatir ya. Tidak, tapi kita membangkitkan mereka punya pemahaman secara perlahan-lahan ya. Nah, itu yang dapat kita lakukan. Kalau misalnya mereka tertarik ya, misalnya mereka tertarik dengan katakanlah apa yang kita sampaikan, maka akan apa? Akan menghubungi kita, akan menanyakan lebih lanjut ya, akan meminta bantuan. Nah, kalau mereka meminta bantuan, bagaimana saya bisa mendapatkan proteksi saya atas risiko yang saya miliki? Nah, di situ baru katakanlah kita apa? Kita memberikan atau membuka ruang untuk apa? Mendesain program dan segala macam untuk kepentingan mereka. Nah, disitulah kita akan dapatkan fee ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya seringkali saya pun juga memberikan bantuan ya, bantuan asistensi kepada nasabah-nasabah yang mereka membeli langsung kepada perusahaan asuransi ya, yang saya sebut claim handling services ya, claim handling services. Artinya apa? Mereka membeli polis asuransi secara langsung, tetapi pada waktu mereka melakukan klaim mereka mengalami kesulitan. Mereka tidak tahu apa syarat dan kondisi polis yang mereka miliki. Karena kenapa? Mereka nggak paham, mereka nggak baca selama ini. Ya. Mereka meminta bantuan saya secara pribadi, Pak, boleh nggak Pak, saya meminta bantuan Bapak untuk membantu proses klaim ini. Saya sampaikan kepada mereka, dengan senang hati saya akan membantu. Tetapi bantuan ini ada dua tipenya. Saya sampaikan kepada mereka, kalau saya membantu di belakang layar, saya akan memberikan advice kepada Bapak, ya, dan Bapak yang langsung berhubungan dengan perusahaan asuransi, itu saya berikan free. Saya hanya memberikan saran-saran, tapi Bapak melakukannya sendiri. Tetapi kalau katakanlah servis kedua, kalau misalnya Bapak mempercayakan pada saya, memberikan kuasa kepada saya untuk mengurus klaim Bapak kepada perusahaan asuransi, jadi saya bertindak secara langsung di hadapan perusahaan asuransi bahwa saya mewakili Bapak, ya. Nah itu saya minta fee. Karena kenapa? Saya melakukan, saya punya pekerjaan bolak-balik, menyusun surat dan segala macam. Jadi tinggal Bapak pilih. Kalau Bapak mau pilih jasa saya yang secara gratis, saya berikan. Saya akan berikan masukan-masukan, saran-saran, tapi Bapak yang berhubungan langsung dengan perusahaan asuransi. Atau yang tipe kedua, saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dan saya akan bekerja untuk mewakili Bapak berhadapan dengan perusahaan asuransi. Nah itu saya minta fee. Nah, fee-nya ini pun juga beragam ya, beragam sesuai dengan nilai klaim, dengan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan yang akan dilakukan. Nah ini yang broker bisa masuk ya, broker bisa masuk dari klaim yang terjadi dari yang dialami oleh nasabah. Nah setelah nasabah puas dengan pelayanan klaim tersebut, saya percaya nasabah akhirnya apa? Memilih kami ya ataupun siapapun yang membantu dia memproses klaim. Jadi pada waktu perpanjangan, sudahlah Pak, nanti pada waktu perpanjangan polis saya, Bapak saja yang ngurus ya, dan semua urusan asuransi saya berikan pada Bapak. Jadi itu kita bisa masuk dalam pemasaran melalui claim handling ya. Nah, kemudian ada juga sebuah perusahaan yang meminta melakukan risk management service karena mereka tidak tahu, nggak paham ya, tidak paham bagaimana ilmu manajemen risiko ini bisa diterapkan. Nah, jadi pihak asuransi bisa melakukan hal tersebut ya, melakukan survei dulu ya, kemudian setelah survei mengamati segala macam, mendapatkan informasi-informasi secara detail, kemudian dia menyampaikan laporan survei terkait dengan manajemen risiko yang dihadapi dan bagaimana mengelolanya. Jadi pihak asuransi dapat melakukan hal tersebut dan kemudian dapat fee, dapatkan fee secara yang telah ditetapkan. Tinggal tergantung berapa luas pabriknya, berapa lama pekerjaan yang dilakukan ya. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh broker ya. Nah, kemudian setelah katakanlah misalnya si nasabah yang tadi melakukan survei, Pak, boleh nggak Pak, saya minta bantuan juga Bapak mendesain program asuransi karena kami belum paham mengenai bagaimana mendesain program asuransi. Nah, di sini juga bisa pihak asuransi melakukan pekerjaannya tambahan adalah mendesain program asuransi dan mencari perusahaan asuransi yang bersedia menutup pertanggungan. Nah, sampai polis tersebut diterima. Jadi broker tidak melakukan penutupan kepada perusahaan asuransi, tapi hanya membantu si nasabah ini melakukan pekerjaannya, tapi yang melakukan pekerjaan tersebut nanti pada waktu penutupan dia berhubungan dengan perusahaan asuransi.
Jadi dapatkan fee saja, dapatkan fee dari customer. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang insurance broker full service, dia udahlah Pak, saya pakai jasa Bapak aja deh, saya nggak mau pusing-pusing. Bapak yang melakukan semuanya pekerjaan tersebut, ya dari konsultasi, edukasi, dari claim handling, dari risk management sampai desain. Itu memang kerjaannya broker, ya. Kalau katakanlah nasabah sudah meminta jasa pialang asuransi atau insurance broker secara penuh, maka di situ disebutkan insurance broker full service, ya, karena broker yang melakukan itu semua, bukan cuma hanya saya menangani klaim atau saya menangani penutupan saja, mendesain program saja, enggak. Jadi broker melakukan semuanya yang dibutuhkan oleh si konsumen ataupun pelanggan. Nah, jadi tugasnya broker memang jauh lebih kompleks dibandingkan tugas-tugas profesi lain, ya. Dan pada saat terjadi klaim, si broker ini akan fight habis-habisan membela customer-nya sesuai dengan mereka punya kondisi polisi yang mereka sudah desain sedemikian rupa untuk kepentingan si konsumen. Jadi ini cara pemasaran yang dilakukan, ya, oleh pialang asuransi dalam rangka mendapatkan nasabah-nasabah yang baru, ya. Tapi kalau sudah menjadi nasabah existing, ya tinggal ditangani dengan baik, ya, handlingnya. Nah, bagaimana membuka pasar tadi? Ya, saya bisa sampaikan ini 8 apa, ya? Oke. Nah, jadi ini secara step-stepnya, ya, step-stepnya. Cara membuka pasar sama juga, mengedukasi, mengintroduce, ya. Kita bisa datang ke nasabah baru yang kita belum kenal dan mereka belum kenal kita. Tujuan kita apa? Mengedukasi. Jangan jualan dulu, ya, tapi lakukan edukasi sampai mereka paham dengan baik bahwa mereka betul-betul butuh asuransi. Barulah kita memperkenalkan, introduce, ya, kita introduce. Jadi edukasi dulu, ya, jangan jualan, ya. Jadi edukasi, kemudian kita introduce, kita punya diri. Saya pialang asuransi, saya punya tugas adalah bla 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 bla. Kalau mereka percaya, setelah itu ini Bapak tidak membayar fee saya loh. Bapak tidak membayar fee saya. Saya mendapatkan fee dari perusahaan asuransi atas jasa saya membawa bisnis ke mereka. Jadi Bapak beli langsung, mungkin perusahaan asuransi akan memberikan harga sekian. Tapi Bapak punya kondisi minim sekali. Tapi melalui kami, Bapak punya kondisi jaminannya sangat-sangat optimal, dan yang paling penting adalah pada waktu terjadi klaim, kami siap membantu Bapak hingga selesai. Jadi Bapak punya kontrak dengan saya setahun dan Bapak tidak bayar apapun. Tetapi kalau Bapak beli langsung kepada perusahaan asuransi, pada saat terjadi klaim, Bapak berhadapan langsung dengan perusahaan asuransi, Bapak berhadapan langsung dengan loss adjuster. Dan di situ Bapak mungkin akan kewalahan. Ya, kenapa? Karena saya percaya asuransi pada awalnya mungkin iya, tapi pada saat terjadi klaim, perusahaan asuransi akan lebih teliti, tidak mengiyakan. Jadi akan lebih teliti untuk melihat apakah ini di liable atau tidak, bagaimana mereka bisa memperkecil mereka punya liability untuk pembayaran klaim berdasarkan kondisi polis. Ya, jadi ini yang kita bisa sampaikan, introduce, kemudian kita melakukan resurvey. Kita melakukan resurvey ini untuk supaya bisa menyodorkan, menginformasikan kepada perusahaan asuransi ini risiko yang kita bawa buat Anda. Ya, kemudian kita assess segala macam, kemudian kita desain program, ya, kemudian kita memilih perusahaan asuransi yang sesuai dengan karakteristik risiko ini. Setelah itu kita memberikan over quotation. Sampai sini kita over quotation kepada nasabah tidak bayar apapun, kan? Ini jasa yang kita sudah keluarkan, investasi yang kita sudah keluarkan semuanya dari awal hingga akhir, ya. Yang kalau katakan perusahaan asuransi melakukan hal ini semua, pasti biayanya akan sangat besar, ya, akan sangat besar. Nah, jadi mengapa banyak perusahaan asuransi yang senang juga dealing dengan broker? Karena semua pekerjaan ini kita sudah lakukan buat perusahaan asuransi. Jadi ini langkah-langkah yang katakanlah saya bisa sharing kepada kalian semua pada pagi hari ini, ya, pada pagi hari ini. Jadi pialang asuransi pekerjaannya jauh lebih banyak, jauh lebih kompleks, dan saya harapkan kalau bila mana Anda nanti ke depan bertugas di bagian pemasaran, jangan jualan dulu. Jangan jualan dulu. Tapi apa? Edukasi, berikan pembelajaran agar mereka lebih paham dulu apa itu asuransi, apa itu risiko. Ya, bila mereka sudah paham dengan baik, pasti saya yakin mereka akan menelpon Anda untuk menanyakan, bisa nggak kamu bantu saya untuk melindungi saya punya risiko. Nah, ini yang saya inginkan terjadi, supaya jangan sampai kita menjual sesuatu kepada anak ataupun orang yang tidak paham apapun terkait apapun tersebut, ya. Jadi biarlah mereka paham dulu, baru mereka membeli. Oke,
Ini dari saya harapkan Anda membuat resumenya untuk singkat ya pada hari ini. Saya tunggu sampai hari ini jam 24.00 ya untuk yang singkat tadi ringkasan. Sementara yang tugas mandiri kalian rapikan dari apa yang kalian sudah ringkas tadi ya dan ditambahkan dengan referensi-referensi yang ada yang kumpulkan sebelum kuliah minggu depan. Kalian email ke saya di Gmail ya. Itu sementara dari saya. Ada yang ingin kalian tanyakan? Dari saya nggak ada, Pak. Oke, ada yang lain? Anissa? Nggak ada yang lain? Oke. Belum, Pak. Belum. Kalau belum ya, berarti masih ada nanti. Oke, yang absen hari ini 17 orang ya, 17 anak ya. Betul 17, tapi yang hadir di sini kelas 18. Siapa yang belum absen? Anissa nanti bantu saya ya. Anissa. Oh, halo Pak, dengar? Ya. Oke. Bantu saya ya, yang di sini ada 19 anak yang hadir di kelas ini. Tetapi yang absensi 17. Saya khawatir nanti saya nggak, berarti ada satu anak yang tidak absen nih. Ya, Ya? Pak. Ya? Iya, Pak. Tolong ya, jangan sampai Ya, nanti saya keliru kemudian mereka komplain kepada saya. Iya, Pak. Oke. Saya tunggu tugas kalian malam ini jam 24 dan juga tugas mandirinya minggu depan Kamis jam 24 ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Nanti saya akan upload ini dia punya rekamannya biasa dan saya akan kasih linknya pada kalian ya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya.